Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang kawan yang kebetulan beliau ini adalah seorang security. Lokasinya tidak jauh dari kantor saya. Beliau ini menceritakan kisaran sekitar 10 tahun yang lalu. Beliau ini masih seorang pengangguran ya. Nah, ketika nganggur itu beliau ini punya hobi begadang dengan kawan-kawan. Nah, ketika kejadian tersebut, jam ini menunjukkan sudah pukul 12 malam, dan di tempat tongkrongan itu ada 3 orang. Jadi Bejo beserta dengan kedua temannya. Nah, Bejo ini iseng-iseng bicara dengan kedua temannya bahwa dia ingin makan buah rambutan. Jadi karena mungkin entah lapar atau iseng, jadi punya ide ya. Dan kebetulan memang lokasi kebun rambutan ini dengan tempat nongkrong si Bejo ini tidak jauh lah, hanya dibatasi oleh sebuah lahan juga. Siang ini si Bejo sebetulnya sudah meminta, mungkin istilahnya meminta sama yang punya pohon, tapi oleh sang empunya ini memang tidak diperbolehkan. Kalau kata si Bejo sih, yang empunya ini bilang rambutan tersebut sudah dijual atau diborong ya, sistemnya gitu. Nah, di sini si Bejo selain penasaran juga ada rasa mangkel ya, istilahnya. Ya masa minta aja nggak dikasih kan, paling berapa banyak sih minta kan. Maka timbullah niat di dirinya bahwa nanti malam ingin memetik buah rambutan tersebut ya. Dan betul, ternyata si Bejo ini sudah menyiapkan, kalau tidak salah, plastik besar yang ukurannya hampir 5 kilo ya. Jadi plastik yang lumayan tebal ini. Dan kebetulan karena di tongkrongan yang hadir ini hanya 3, maka akhirnya satu orang ini memegang satu plastik. Ketika jam sudah menunjukkan hampir pukul 1 kurang, Bejo beserta dengan kedua kawannya ini akhirnya jalan dengan perlahan ke kebun rambutan tersebut. Kebun rambutan ini kalau kata si Bejo sih jenisnya tidak hanya satu macam, tapi beberapa macam. Itu ada cipelat, ada binjai. Dan karena memang jenis rambutan ini cangkokan,
Jadi pohonnya tidak terlalu tinggi ya. Sampai di kebun yang suasananya gelap gulita, dan Bejo ini tertarik dengan salah satu pohon yang ukurannya tidak tinggi, ya sekitar 3 meteran ya, dengan cabang yang besar-besar dan buahnya juga banyak. Cabang di sini memutar ya, jadi tidak searah, tapi memutar, membentuk seperti ada sebelah kanan, kiri, kemudian ada lagi gitu. Dan tanpa dikomando, mereka bertiga ini akhirnya naik pohon tersebut. Ketiganya ini asik mengumpulkan buah rambutan sambil sesekali mulutnya ini mengunyah. Kebetulan si Bejo ini dapat cabang yang agak tinggi, dan kedua temannya ada di cabang yang sebelah kanan tapi posisinya agak rendah ya. Nah, berjalan sekitar hampir 15 atau 20 menit, mereka ini saling diam ya, karena mungkin fokus dengan rambutannya, tidak ada suara apapun. Karena juga selain itu mereka mulutnya kan mengunyah rambutan juga. Nah, ketika itu suasana memang lengang ya, karena memang sudah tengah malam. Nah, ketika Bejo sedang asik memasukkan rambutan tersebut ke kantong kresek, ini pandangan Bejo ini melihat ke arah temannya, ke kedua temannya yang posisinya memang ada di agak bawah ya, di cabang agak bawah itu. Dan temannya ini dengan perlahan itu turun dari pohon rambutan tersebut, pelan-pelan. Di sini sebetulnya si Bejo sudah ada perasaan aneh ya. Anehnya itu, kenapa temannya ini turun dengan lumayan agak cepat gitu, tanpa pamit kan. Dan Bejo di sini masih berpikiran tenang dan tidak memikirkan apa-apa ya. Jadi masih asik ngambil buah rambutannya ini. Sekitar jeda kurang lebih 3 menit dan temannya ini sudah tidak terlihat di bawah. Ini Bejo merasa ada sesuatu di belakangnya. Karena ada aroma tertentu yang sangat santer ya. Kalau yang Bejo ingat ini seperti bau kembang melati yang sangat kental. Dan di sini Bejo masih asik memetik 1-2 rambutan dengan memasukkan ke plastiknya. Ya, walaupun sebetulnya
sudah ada rasa yang ada sedikit rasa merinding ya, dan seperti ada sosok yang mengawasi Bejo ini. Ketika Bejo membalikkan kepalanya sambil menengok seperti ini, betapa terkejutnya Bejo, karena di belakang dia ini muncul makhluk yang berambut panjang serta bergaun putih ya. Tapi gaun di sini tidak seperti gaun pengantin atau apa, tapi seperti jubah. Bahkan jubahnya ini sampai saking panjangnya sampai menggantung agak ke bawah. Dan di sini perasaan Bejo ini sangat takut juga panik, karena kalau kata dia ini benar-benar pengalaman dia yang pertama, dan kalau kata Bejo ini sosoknya tidak transparan tapi memang padat ya. Kurang lebih ini sekitar 1 meter lebih lah jarak si Bejo dengan makhluk tersebut. Dengan perasaan yang campur aduk, tapi di sini Bejo ini mencoba untuk tetap tenang, karena kalau tidak tenang dia yakin ini akan berbahaya ya, dan bisa jatuh dari pohon. Bejo ini turun dengan sangat pelan-pelan sambil hidungnya ini mencium aroma bunga yang sangat semerbak. Dan sampai ke bawah atau ke tanah ini, Bejo tetap berjalan, tidak berlari ya. Sambil tentunya membaca doa. Bejo ini tidak pulang ke rumah, tapi langsung kembali lagi ke base camp. Dan tepat memang ternyata dua temannya yang tadi turun pertama ini sudah ada di sana. Dan memang ketika Bejo melihat aura wajah temannya ini pucat gitu, salah satu temannya ini bertanya ke Bejo, "Jo, lo tadi paham gak ada sesuatu di belakang lo?" Temannya tanya begitu. Dan di sini Bejo juga mengiyakan, ya memang ada sesuatu ya. Itu kalau yang Bejo lihat sih memang tampilannya ya seperti biasa ya, dengan rambut yang menutupi muka, jubah yang panjang berwarna putih. Dan yang membuat Bejo merinding, justru ketika Bejo sudah ada di tanah, sudah mulai jalan, barulah makhluk ini mengeluarkan suara yang khas, yang kalau boleh dibilang ini ambigu antara suara tertawa sedih atau gembira ya.
karena bercampur aduk. Nah, tentunya ini sangat membuat Bejo ini ingin cepat sampai ke base camp, walaupun yang dirasakan Bejo ini kakinya begitu berat gitu. Lalu mereka ini istilahnya menenangkan diri dengan membakar sebuah rokok ya. Menurut teman Bejo ini, ada rumor yang mengatakan bahwa kebun tersebut memang sengaja dipasang ya entah berapa banyak atau entah apa jenisnya, bahwa kebun rambutan tersebut memang dipasangi penjaga ya tuh. Dan beruntungnya masih jenis yang ini gitu. Kalau jenis yang berbulu ini lebih bahaya lagi, itu menurut penuturan temannya Bejo itu. Ya entah benar entah tidak, intinya Bejo di sini kapok dan tidak akan lagi mencuri barang yang memang bukan miliknya ya. Karena biar bagaimanapun itu kan perbuatan dilarang. Itu kalau menurut penuturan Bejo. Jadi peristiwa itu memang sampai saat ini masih membekas di ingatan Bejo ya. Kira-kira demikian cerita dari seorang kawan yang bernama Bejo. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena sebagai manusia biasa tentunya tidak jauh dari hilaf dan salah. Terima kasih juga kawan-kawan yang sudah like, subscribe, atau bahkan men-share ya. Tanpa dukungan kawan-kawan semua, channel ini tidaklah bisa berkembang dengan maksimal ya. Baik buruknya bisa kita ambil pelajaran ya, tentunya untuk diri saya pribadi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.